She got big brown eyes, tangled hair, forgetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Rarasati. Kenalkan, nama saya Belang Rainis. Nama saya Sarah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Langsung ke materi yang pertama, yaitu mengenai akuntansi manajemen sektor publik. Apa sih akuntansi manajemen sektor publik? Akuntansi manajemen sektor publik ini merupakan penyajian informasi keuangan dan non-keuangan kepada manajer sebagai landasan perencanaan, organisasi, dan aktivitasnya, serta pengambilan keputusannya dan umpan balik atau pengendaliannya dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, apa sih informasi non-keuangan ini? Informasi non-keuangan ini contohnya seperti proses operasi tenaga kerja, lingkungan, kultur, dan lain-lain. Serta juga akuntansi manajemen ini memiliki peran utama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Nah, akuntansi manajemen ini juga memiliki elemen penting, contoh seperti penentuan biaya dan harga pelayanan publik yang dalam hal ini membutuhkan akuntansi biaya. Nah, lanjut lagi, perlu juga diperhatiin teman-teman bahwa akuntansi manajemen sektor publik dengan akuntansi keuangan sektor publik ini berbeda ya. Letak perbedaannya itu terlihat di yang pertama, yaitu tujuan informasinya. Nah, apabila akuntansi manajemen sektor publik ini tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak internal yang ada di perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan sektor publik ini dia bertujuan kepada pihak-pihak eksternal yang ada di organisasi tersebut. Nah, letak perbedaan yang kedua yaitu dari sifatnya. Akuntansi manajemen bersifat prospektif, yaitu digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang atau di masa depan. Sedangkan akuntansi keuangan ini memberikan informasi yang historis atau retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja yang ada di masa lalu atau yang terjadi di masa lalu. Yang kedua yaitu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Nah, akuntansi manajemen di sini berperan untuk memberi informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan tersebut. Terdapat 3 informasi akuntansi yang bisa digunakan sebagai alat perencanaan. Yang pertama yaitu informasi sifat rutin atau ad hoc. Adalah informasi yang diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau bahkan tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer atau darurat dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk itu diperlukanlah informasi sifat rutin ini. Nah, yang selanjutnya yaitu informasi kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang ketiga yaitu informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal. Nah, dalam organisasi sektor publik ini, saluran formal itu merupakan contohnya informasi yang didapati melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Di dalam akuntansi sektor publik ini lebih sering digunakan informasi formal karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik. Yang ketiga yaitu akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Nah, alat pengendalian organisasi sektor publik itu berupa peraturan birokrasi. Nah, dan untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan pula suatu sistem pengendalian yang efektif. Nah, di sini
Dalam informasi akuntansi terdapat dua pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan merupakan pengendalian yang terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Nah, sementara itu pengendalian organisasi terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi ini juga diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian membentuk suatu siklus sehingga setiap tahap sangat berkaitan dan terintegrasi dalam organisasi, seperti pada siklus yang ada di samping. Jones and Pendlebury tahun 1996 membagi proses tersebut menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua adalah perencanaan operasional. Yang ketiga adalah penganggaran. Yang keempat adalah pengendalian dan pengukuran. Yang kelima adalah pelaporan, analisis, dan umpan balik. Selanjutnya, peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utamanya adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran lainnya yaitu pertama adalah perencanaan strategik. Perencanaan strategik itu adalah membuat alternatif program lalu diseleksi dan dipilih yang sesuai. Yang kedua adalah pemberian informasi biaya yang termasuknya adalah biaya input, proses, dan output. Proses penentuan biaya ada 5. Yang pertama adalah cost finding, yang kedua adalah cost recording, yang ketiga adalah cost analyzing, yang keempat adalah strategic cost reduction, yang kelima adalah cost reporting. Selanjutnya, penilaian investasi, yaitu adalah menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis efektivitas biaya. Penilaian investasi sektor publik lebih rumit dari sektor swasta. Yang keempat adalah penganggaran. Terciptanya anggaran publik yang efektif, yaitu ada 3 fungsi anggaran, yaitu alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan alat stabilisasi. Yang kelima adalah penentuan biaya dan tarif pelayanan. Yang keenam adalah penilaian kinerja, yaitu adalah pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas. Selanjutnya materi tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen ini terdapat 3 kategori. Yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif terdapat perumusan dan perencanaan strategik yang akan menjabarkan program-program yang akan kita laksanakan. Lalu yang kedua adalah pengendalian operasional atau operational control. Di dalamnya terdapat pengawasan terhadap program yang akan kita laksanakan. Lalu yang ketiga adalah pengendalian kinerja. Di dalamnya akan kita laksanakan analisis dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan kita. Struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen merupakan struktur pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer, di mana manajernya sendiri yang akan bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi 4. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya berarti dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan. Contohnya, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Departemen Produksi. Lalu yang kedua, pusat pendapatan, berarti dinilai berdasarkan pendapatan yang telah dihasilkan. Contohnya, Departemen Pemasaran dan Dinas Pendapatan Daerah. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan pusat laba, berarti laba yang telah dihasilkan. Contohnya, BUMN, BUMD, bandara, pelabuhan. Lalu yang keempat adalah pusat investasi, di mana berdasarkan laba yang dihasilkan dan investasi yang telah ditanam. Contohnya Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank.
Selanjutnya adalah proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan dengan formal dan informal. Kalau dengan formal berarti seperti aktivitas formal organisasi. Yang pertama ada perumusan strategi. Perumusan strategi berarti kita menetapkan visi, misi, strategi, serta tujuan organisasi. Lalu yang kedua adalah perencanaan strategi, di mana setelah kita tetapkan visi misinya, kita akan menjabarkannya ke dalam bentuk program. Lalu yang ketiga adalah penganggaran. Penganggaran ini adalah tahap yang paling dominan. Terus penganggaran tersebut sangat berbeda dengan penganggaran yang dilakukan oleh sektor swasta, karena terdapat pengaruh politiknya. Selanjutnya adalah pelaksanaan penganggaran. Setelah itu, kita akan menilai kinerja kita. Berdasarkan kinerja ini, kita dapat menilai dengan memberikan reward atau punishment sebagai hukuman. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen sektor publik ini dapat dilakukan secara informal, seperti pertemuan, diskusi, ataupun manajemen by walking around atau MBWA, di mana ini adalah teknik manajemen yang sudah sangat lama dilakukan untuk mengetahui akar dari permasalahan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, mungkin akan menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Baik, sekian dari kami kelompok 2. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian materi atau materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Komen jangan lupa di bawah. Bye-bye.